Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Senat Universitas Pancasila yang hadir langsung di studio CNN Indonesia. Silakan teman-teman, bagaimana tanggapannya mahasiswa ini tentang hasil pemilu, dugaan kecurangan dan juga tadi ada elit politik yang udah mulai lirik-lirik begitu untuk bisa masuk ke koalisi. Silakan siapa dulu? Ya, Ketua Senatnya. Ayo silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Windy sebagai Ketua Senat KMUP periode 2022-2023. Tanggapan saya, sebenarnya saya lebih mau bertanya sih ya. Kan sekarang udah ada hasil dari quick count ya. Kalau misalkan nanti setelah keluar hasil dari real count, ternyata sesuai dengan quick count, untuk paslon 1 ataupun 3 mau tetap jadi oposisi atau mau gabung jadi koalisi, sama mau minta tanggapan dari Ibu selaku tim akademisi, akankah diperlukan lagi adanya pemungutan suara ulang jika masa ini tidak terima dengan hasil dari quick count ataupun real count-nya? Terima kasih. Oke, satu lagi. Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dadamli Ramadan. Saya merupakan salah satu anggota dari Senat Universitas Pancasila. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bagaimana pendapat para mas-mas dan mbak-mbak di sini terkait tanggapan dari statement Bapak Jokowi tentang pertemuan kemarin dengan Surya Paloh yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut baik untuk kebijakan publik. Jadi mungkin pertanyaan saya yang mengarah ke sana mungkin bisa dijawab oleh tim ses dari Amin. Baik. Ya, Oke, terima kasih. silakan dari Mbak Siar dulu mau jadi oposisi atau jadi koalisi. Terus ini pertemuannya baik untuk publik, ini agak ambigu nih, gimana? Baik Mbak dan Masnya ya, saya apresiasi dengan mahasiswa sekarang ini melek politik dan memperhatikan situasi politik saat ini. Jadi yang pertama, tadi saya sudah sampaikan kepada Mbak Nana, jangan buru-buru. Satu-satu kita bereskan. Nah sekarang, tas-tas nih. iya, Timnas Amin, baik di Timnas Amin maupun Partai Nasdem Maunya oke sendiri. gas, jawabannya apa nih Mbak Siar? Iya, fokus untuk kawal ya suara sehingga nanti sampai di selesai tahapan penghitungan ataupun pengecekan sampai selesai. Nanti setelah itu baru kita bicarakan lagi gitu ya. Jangan buru-buru. Jadi gitu. belum tahu jawabannya ya, mau jadi oposisi atau koalisi. Berarti masih belum. bimbang, masih galau Bukan Partai bimbang, Nasdem. Mbak Nana. Oke. Garis bawahi, sabar dengan proses. Iya, sabar dengan proses. Iya. Oke, silakan Bang Ciko. Ya, jadi kalau bicara soal oposisi tadi atau dari bagian dari pemerintahan, kita masih menunggu hasil pemilu. Ketika itu terjadi nanti, tapi seperti saya sampaikan tadi, PDI Perjuangan khususnya adalah partai yang sudah biasa berada dalam dua porsi dalam kekuasaan itu. Dan kita sementara waktu suara mayoritas di akar rumput adalah kita untuk ada di luar pemerintahan apabila kita Jadi memang oposisi berarti. yang bukan pemenang di pemilu ini. Oke, silakan. Jangan lama-lama Bang, ini Yang masih ada jelas dua. nggak jadi oposisi ya? Ya nggak Oh, mungkin. nggak mungkin. Oke. Jadi gini, ini soal quick count deh ya, apa namanya Mbak Ketua tadi soal quick count. Quick count itu salah satu metode demokratis ya. Temuan quick count itu justru di awalnya untuk mengawal hasil pemilu. Jadi akademisi melakukan apa namanya riset namanya quick count untuk nunjukin nih hasilnya nih begini nih. Menurut kami dengan metodologi yang sangat ilmiah begini. Kalau melenceng dari quick count, nah publik sudah tahu nih. Dicarilah masalahnya di mana. Makanya quick count itu tradisinya dilakukan oleh beberapa, bukan hanya satu lembaga. Beberapa lembaga yang melakukan hal yang sama dan hasilnya mirip-mirip. Ya begitu juga yang terjadi saat ini di Indonesia. Ada lembaga-lembaga survei yang misalnya satu lembaga survei diasosiasikan dekat dengan paslon A, yang satu dekat dengan paslon B. Faktanya kan sama. Ya, marilah kita kawal ya. Real count-nya supaya jangan sampai terjadi kecurangan. Baik, silakan Mbak Titi dijawab. Ya. Kalau kita belajar dari perselisihan hasil pemilu sejak 2004 sampai 2019, Mahkamah Konstitusi untuk Pilpres tidak pernah memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Tapi situasinya bisa saja berubah. Karena misalnya begini, ini kan mempengaruhi perolehan kursi, tapi bisa juga mempengaruhi ada putaran kedua atau tidak. Jadi kalau argumen dari para pihak yang menjadi pemohon nanti bisa menyatakan misal ada 10%, 9% atau 8%, ini kan berpengaruh ke putaran kedua.
di mana hasil itu meragukan, proses itu melanggar tata cara, prosedur, mekanisme. Karena di beberapa kasus MK pernah memerintahkan pemungutan suara ulang karena ada pelanggaran prosedur. Pemilih yang tidak berhak dibiarkan memilih. Sebelum undang-undang, Mbak. Ya, ini beberapa di pilkada juga pernah Iya, dilakukan. sebelum undang-undang pemilu yang sekarang Ya, terjadinya. makanya kan kita tunggu saja karena kan ini untuk masuk ke putaran kedua. Jadi sejauh mana para pihak mampu membuktikan bahwa hasil itu nanti misalnya akan berubah. Kalau tadi ada pemilih yang tidak berhak dibiarkan, lalu kemudian pemilih yang bermasalah bisa menggunakan hak pilih. Nah, itu apakah kemudian mempengaruhi putaran kedua bergantung sepenuhnya pada proses pembuktian. Oke, baik. Silakan Bang Kodari, tadi merangkum tadi pertemuannya Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu baik untuk kepentingan publik itu di mana ya? Kepentingan publiknya mana? Itu kepentingan publik apa kepentingan elit? Iya semuanya ya pasti ya. Jadi kalau elitnya bisa ketemu tentu rakyatnya juga akan lebih tenang. Nah memang kita Tapi kan ada perasaan relawan yang harus dipikirkan. Ya. Pemilih tadi yang dibilang sama Mbak Titi. Sebetulnya harus dipikirkan itu kan perasaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara relawan itu kan bagian-bagian dari Perasaan pemilih rakyat ya. 27% loh, Iya. 18% loh. Iya. Ya, Gini, kita kalau bicara konsep-konsep besar itu biasanya sama. Tapi kalau kita udah bicara sesuatu yang lebih mendetail, bagaimana itu diimplementasikan bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Harus diakui juga bahwa begini, realita pemerintahan Indonesia ada eksekutif, ada legislatif, dalam membuat undang-undang, dalam menyusun APBN itu membutuhkan dukungan mayoritas. Nah dalam konteks itulah kemudian siapapun yang jadi presiden ya, siapapun yang jadi presiden nih ya, entah misalnya Mas Anies, entah itu Mas Ganjar, entah itu Pak Prabowo, pasti nalurinya akan mencari mayoritas. Karena kalau tanpa mayoritas, maka apa yang digagas, apa yang dipikirkan, termasuk visi dan misinya itu, nggak bisa dijalankan. Karena tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas. Itu. Jadi kalau saya melihat ya pemerintahan ini presiden yang akan terpilih itu, mungkin dia akan beda di gradasi saja. Berapa persen dia mau ambil mayoritas? Apa 60, apa 70, atau mau 80, atau mau 90. Itu tergantung, disitulah kemudian presiden-presiden itu akan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Tapi semua pasti akan ambil mayoritas. Baik. Kita habis ini akan mendengarkan sentilan dari teman-teman komika ya. Seperti apa tanggapannya terhadap situasi politik Republik ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.